memperhatikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Marilah sejenak kita merenungkan ayat-ayat Allah, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita, bahwasanya Allah menciptakan sesuatu apa saja yang ada di dunia ini, semua sudah dihitung oleh Allah dengan secara sempurna, secara adil dan berlimpah. Namun kadang-kadang sebagian daripada manusia mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Orang yang mengatakan seperti itu karena akal mereka tidak bisa menjangkau apabila diajak menuju kepada kebenaran, apabila diajak merenungkan ayat-ayat Allah, pikiran mereka tidak bisa menangkap. Maka orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah lebih sesat daripada binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Coba, di mana letak keadilan yang tidak adil? Letak keadilan, tidak keadilan daripada Allah. Padahal semua sudah diperhitungkan dengan matang. Semua dijadikan oleh Allah dengan berimbang, dengan adil dan sempurna. Allah menciptakan langit sebagai atap ataupun naungan, dan bumi sebagai tatakan. Itu sudah pas. Ada langit, ada bumi. Jika Allah menciptakan hanya bumi, tidak menciptakan langit, tidak ada makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di permukaan bumi ini. Tidak mampu menahan daripada panas teriknya matahari yang sangat menyengat. Padahal jarak antara bumi dengan matahari sangat beribu-ribu mil, sangat jauh. Karena sangat panasnya, sehingga Allah melapisi langit tidak hanya satu lapis, bahkan sampai berlapis-lapis, sampai 7 lapis, agar supaya makhluk-makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang di bumi ini bisa hidup, karena sudah dilindungi Allah dengan adanya langit. Mana yang tidak pas? Semua pas, adil. Allah menciptakan manusia, ada kaya, ada miskin. Coba, nah ini yang sebagai alasan orang yang mengatakan Allah tidak adil, letaknya di sini. Karena ada kaya, ada miskin. Kemudian sakit hati, Allah tidak adil. Karena di situ kaya, saya kok miskin. Justru Allah menjadikan ada kaya, ada miskin, itulah sempurna, pas. Coba, kalau Allah menjadikan manusia semua kaya, goyang. Atau sebaliknya Allah menjadikan semua miskin, lebih daripada goyang. Karena apa? Orang kaya untuk kepada orang yang miskin, dan sebaliknya sang miskin juga lebih butuh kepada orang yang kaya. Pas, imbang. Allah menciptakan manusia laki-laki, perempuan. Coba kita pikir, jika Allah menjadikan manusia semua laki-laki, lebih daripada goncang. Mengapa kau goncang?
Mengapa goncang? Tidak ada teman yang diajak geremeng-geremeng dan tidak ada yang diajak griming-griming. Kemudian Allah menciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan, sehingga tetap cara basa Jawa tumbuh oleh tutup pas. Di mana letak tidak keadilan daripada Allah. Orang yang bersebab yang mengatakan yang seperti itu suudzon terhadap Allah, ya, suudzon terhadap Allah, mengatakan tidak. Memang orang-orang yang tidak beriman. Allah menciptakan manusia, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Agar semua orang yang tidak pintar bisa belajar kepada orang yang pintar. Namun banyak yang menyelewengkan daripada kepintaran. Saya ingat ceramah daripada almarhum Kiai Maimun Zubair. Wong pinter iku durung bener, durung mesti bener. Lan wong sing bener iku durung mesti pinter. Pirang-pirang wong sing pinter tapi mboten bener, lan pirang-pirang wong sing bener tapi mboten pinter. Nah, orang yang diberikan kepintaran oleh Allah, akalnya canggih, sempurna, bisa mengarang sesuatu, bisa rakit beberapa kendaraan yang sangat besar, mestinya kepintarannya dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, bisa menciptakan kapal yang bisa muat ribu-ribu manusia, pesawat yang sangat cepat. Ini namanya kepandaiannya, kepintarannya itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Namun kadang-kadang pinterannya itu dimanfaatkan untuk memutar-mutar kepada orang yang sudah berada yang benar. Wong sing wis bener-bener berjalan dalam jalan yang benar, tapi karena diputar-putar oleh orang yang pintar sehingga gagal menjadi orang yang benar, justru menjadi orang yang terpilih. Oleh karena itu, sama sekalian yang berbahagia, kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah orang yang diberikan akal, bisa merenungkan daripada ayat-ayat Allah, bisa berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Tidak setiap orang diberikan petunjuk atau hidayah seperti itu. Maka marilah kita selalu mengingat kepada Allah di mana saja kita berada, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan ramai, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Jangan sampai melalaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah, maqalul mustajabun, dimanfaatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Antara lain sepertiga malam yang akhir digunakan kanggo ini nang Gusti Allah. Orang-orang yang memperbanyak mengingat kepada Allah nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Ketika tidak ada naungan, melainkan hanya naungan Allah. Termasuk bagian daripada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah nanti pada hari kiamat, kecuali hanya naungan Allah. Rajulun dzakarallaha khaliyan fawadat. Orang yang selalu mengingat kepada Allah dalam keadaan sepi, mamri, nyenyet, jejeg, orang suara apa-apa, kejaba mengkrungu suarane kutu-kutu walang atau gul, sing padha sibuk gesek marang suwingine.
Tapi dalam keadaan sepi niku mboten kepir napa-napa. Kita saged konsentrasi kepada Allah. Mboten terganggu suara-suara yang lain. Karena keadaannya masih sulit. Mung hanya krungu suarane walang sing gesekno marang swiwine. Cek. Ngeres dirungokno sepi eling nang Gusti Allah. Beguguk nangis. Ngelingi dosa-dosane nalika sik enom. Nalika isine nate era setengah tua tobat nang Gusti Allah, mengingat kepada Allah. Besok bakal ditulungi dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan panas terik matahari yang sangat menyengat, dilindungi dening Allah. Rasane adem. Asal dadi wong iman kumusal. Selalu dilindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah, maqamun mustajabun, tempat-tempat yang dikabulkan permintaan, antara sepertiga malam yang akhir. Karena Allah turun ke dunia, kemudian berfirman, Ana Malik, saya adalah. Ud'uni astajib lakum. Donga jalu sira kabeh nang aku, ingsun bakal paring nang sira kabeh. Bakal ngijabahi nang sira kabeh nek kowe kabeh padha gelem jalu. Sepertiga malam yang sabda Nabi, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Maqamun mustajabun, waktu yang mustajab, waktu yang langsung diterima, tidak ditolak sama sekali oleh Allah, antara azan dan iqamah. Wonten iku ndonga saja. Njaluk apa keperluane dalam waktu yang sangat singkat. Kurang lebih hanya 5 menit, 3 menit. Cukup. La yuraddu du'a'u baina adzani ya wal iqamah. Wonten malih la yuraddu du'a'u bainal khutbaini, antaranya dua khutbah. Ini lebih singkat lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Khotib duduk. Dalam keadaan khotib duduk, sampean berdoa, la yuraddu, tidak akan ditolak Allah, pasti diterima, dikabulkan permintaan. Doa yang sangat singkat saja, yang sangat paling butuh diaturkan kepada Allah. Bainal khutbaini, antaranya khutbah luru. Jadi dan waktu khotib duduk jangan donga, udah menengahin jaluk nang Gusti Allah, diijabahi Gusti Allah. Ya. Ini ku di antaranya sepertiga malam, antara khutbah luru, antaranya adzan dan mulai dalam keadaan sepi yang nyunyi mamring boten swara niku kewan sing cilik-cilik padha keluar ya dari panggonane di permukaan pun menggesekkan sayapnya, bisa berguling, mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Walang jangkrik ya krik ya. Apa sing muni iki? Kadang-kadang digolek sing muni iki apane iki? Jangkrik iki. Padahal sing muni niku suwiwine nggih, lare. Jangkrik sing lanang niki sing jangkrik. Wedok mboten saged karena sayap niku halus wedok. Nek sing jaler brintik, mungkin gambare apik. Digesekno krik. Krungu kesek wong mandeg. Larang kesek wong krik maneh. Sepi krik. Didengar dari jarak jauh bisa. Sepi. Ampun sing muni iki, tak titenen ampun sing muni. Gak ngandel dikandani kok. Jarene cangkem wis mboten cangkem sing muni. Jangkrik, walang, gasir, ora-ora. Gasir ini sebangsa jangkrik tapi besar, jempolan. Gasir.
Orang-orang muni roh terus. Gasir terus, bukan kowe cangkrik. Nek cangkrik ganggang. Dan itu setiap malam itu keluar dari lubangnya. Nah, menggesekkan saya ini. Kandani gak percaya, ya, dikulai teman mati titik. Wah, mosok ulune sing muni cangkeme, ulune cangkeme. Itu percaya. Kula malah eling ana sing diceritakno Ustaz Muhtara. Ana becak gawa penumpang wong wedok. Gawe rok sing cekak. Becak dipancal iso muni. Apa-apan wong mlaku tindak Pak. Saman kender riyen. Becak sampean kok wonten sulingane niku napa? Lho. Boten. Kula nggih heran, kok saged muni. Saya mandek dhisik, sampean mandek riyen. Digolek. Penumpange medun berarti. Isin. Mergo dideloki rodane. Apa sih sing muni? Bateki sayake. Cek mudhun. Ya. Lalu penumpang munggah malih. Batak apa niku jenenge tasik. Nemu anduk kanggo nutupi sulingane. Aman. Wah, sing muni ngene niku tibane penumpang sampeyan dhewe sing gawa. Mungkin boten percaya sampeyan. Saniki pun boten muni. Pun dialih-alih sulingan. Ini sebagai peringatan bagi perempuan. Nek numpak becak sing hati-hati, ojo gawe rok gawe pakaian yang landung. Peringatan. Iki cerita niki khayal nggih. Cerita ini hanya karangan. Cerita niki hanya karangan. Jadi barang kewan-kewan sing cilik saged mengeluarkan suara yang nyaring itu hanya saya. Sebagai peringatan, tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita sebagai hamba-Allah yang beriman. Sama sekalian yang berbahagia, menjadi orang yang beriman sangat beruntung. Tidak ada ruginya menjadi orang yang beriman. Masya Allah. Orang kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang memberikan, yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Karena petunjuk memang datangnya dari Allah. Alhamdulillah. Kita ingat bahwa tiap-tiap diri seseorang dalam dadanya itu terdapat gembok. Allah yang memegang kuncinya. Allah yang memegang kuncinya. Kalau Allah menghendaki kepada seseorang diberikan hidayah, diarahkan menuju kebenaran, otomatis gembok itu akan lepas dari kuncinya. Namun sebagian sisi yang lain, gembok tetap akan terkunci karena Allah tidak menghendaki menuju kepada jalan yang benar. Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Tetap gembok dalam keadaan terkunci. Orang yang sudah dikehendaki Allah berarti kunci sudah dibuka oleh Allah. Juga Allah diarahkan menuju petunjuk yang benar. Ya. Makanya ada ayat imma syakira wa imma kafura. Ada kalanya manusia itu ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Pas dipaku oleh Allah, fariqum bil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian manusia hidup di surga yang penuh kebahagiaan dan sebagian manusia hidup dalam neraka yang penuh penderitaan. Nauzubillah min dzalik.
Ada pertanyaan, mana Pak gemboknya? Gemboknya ini sangat kecil, dirahasiakan oleh Allah. Tidak seperti gemboknya gudang Mas Wion. Waduh, kan. Sangat kecil gemboknya. Tapi walaupun gembok itu sangat kecil, manusia tidak mampu untuk meledak daripada gembok yang sudah ditancapkan oleh Allah dalam dada seseorang. Di mana Pak gemboknya? Di mana Pak gemboknya? Ada pertanyaan. Dari mana Bapak bisa menjelaskan yang seperti itu? Saya menerangkan seperti itu karena saya mengambil kinayah daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu dha'iruhu fi unuqi wa nuhiju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Tiap-tiap diri seseorang aku galungkan sebuah buku, yang buku itu aku akan keluarkan pada hari kiamat dengan kitab yang sudah terbuka. Kemudian diperintahkan oleh Allah, Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah bukumu. Kalau buku rapor itu nilainya jelek, sudah ngalamat. Wes, gak terima alamat tapi ngalamat. Kulonang. Hidup akan sengsara. Maca buku lebih susah. Tapi kalau membaca kitab yang dikalungkan terbeber dengan jelas, nilainya bagus. 100, 110, 115. Nilainya bagus, bangga. Zaman ketika saya masih kecil, anak-anak sekolah itu sejak mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini belum pakai buku, pakai sabak sama grip, dinilai oleh gurunya pakai kapur. Nek liyane apa? Templek nang ngono ping gomulit, templek nang pipine gomulit, dudono wong tuane, lupa nilaiku. Bijiku sakmene 10. Mergo apa kapur? Sing luwih biji nganggo kapur, mergo sabak. Sing gawe nulis grip. Nah, kelas 1 sampai kelas 3. Baru kelas 4, kelas 5, kelas 6 pakai buku. Nilainya bagus. Ada. Jadi mengambil dari itu sebagai kinayah. Kinayah atau kias itu sesuatu yang hampir sama, kemudian bisa ditentukan sebagai hukum. Contoh misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Mengkorbankan sesuatu, ya, binatang ternak yang kita miliki. Biasanya kalau di kampung-kampung sini, sapi atau kambing. Jika terjepit nggak ada sapi, kerbau boleh. Karena kerbau imbang dengan sapi. Nggak ada kerbau, unta boleh. Nek banteng dos pundi Pak? Banteng ya bisa, tapi banteng yang sudah kamu jinak, ingon-ingonmu dhewe. Jangan mengambil banteng dari alas. Mau cekel mau korban. Karena banteng imbang dengan sapi. Kalau dijinakkan sama dengan sapi. Itu namanya kias. Jadi sesuatu yang hampir sama ditetapkan sebagai hukum, itu namanya kias. Makanya mereka mengatakan agama kita agama Islam. Waton itu awarni sekawan, siji Quran, loro hadis, telu ijma, papat kias. Dikiaskan. Jadi sesuatu yang hampir sama itu namanya kias. Perkataan juga dikiaskan bisa.
sindiran. Seperti pada zaman Nabi. Zaman Kanjeng Nabi ada salah seorang sahabat namanya Abu Talqah, yang mula-mulanya itu adalah bangkaro wong musyrik. Setelah hidup berkeluarga dengan Ummi Sulaim, mempunyai keturunan satu anak laki-laki, diberi nama Abu Nu'man. Dilalah anak itu gak sampai besar. Umur sekira 3-4 tahun mempunyai sakit panas, akhirnya mati. Pak Talqah biasanya mata pencariannya dagang, berangkat malam, pulang juga malam. Nah, pulang dari pasar malam sampai rumah sudah malam juga, sepi wis kana wong, hanya ibunya saja. Bertanya kepada keluarganya, di mana bu anakmu? Jarene Ummi Sulaim ibune, anak sampean pun tenang di kamar belakang. Pikirannya Pak Talqah, tenang itu maksudnya turu. Padahal tenang kanggone ibune, tenang itu tenang wis mati. Kok saged ngrahasiaken? Niku lho sing kula angen-angen. Kok iso sing ngrahasiakno anake mati, bapakne gak dikabari. Oleh ngabari waktu esuk. Nah, oleh ngabari nganggo kalimat kinayah. Ya. Pak Talqah, manawi panjenengan dipun titipi barang dumateng tiyang sanes, lajeng barang meniku dipun pundhut kaliyan sing gadah. Terus pundi? Napa jenengan gandoli, napa panjenengan sukaaken? Kon kok aneh temen mi. Pertanyaanmu kok aneh. Lah aku pamane dititipi barang wong liya, ya otomatis tak ulungno. Oh barang itu gak melok duwe, dijikuk sing duwe, ya tak ulungno. Ikhlas. Ummi Sulaim berkata dengan Pak Talqah suaminya, semanten mugi putra panjenengan hak milikipun Gusti Allah. Sak mangkin sampun dipun pundhut kaliyan ingkang gadah. Terus pundi? Pak Talqah pun paham. Dadi dikira napa tenang limo tenang tuh dikane tenang mati. Dan ini sing kula hirani kok saged merahasiakan sikoyo ibune niki lho. Nah, ya. Malah perintah tentang segera atus-atus. Tentang segera makan istirahat. Baru paginya diberikan kabar bahwa putranya meninggal. Apa nulis kok pasar gak ono bekas-bekase apa kira-kira? Kan sing ndongakno. Kan sudah sepi kabar. Nah, lawan aku dititip barang, ya mesti tak ulun, gak tak gandoli. Semanten iki putra panjenengan. Putra panjenengan titipane Gusti Allah, sak mangkin sampun dipun pundhut dening ingkang gadah Allah. Ngono jere. Gak mau. Kami ini kondo-kondo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ini namanya kalimat kinayah, kias. Nganggo sanepa. Nganggo sanepa. Niku sampun saged tanggap. Diumpamakno barang gak melok duwe, diikhlasno dijikuk sing duwe. Anak semanten mugi titipane Gusti Allah, dijikuk sing duwe nangis. Ya ngene nangis. Nah, niki terus itu. Ini masalah gini. Ijma suatu pertemuan pendapat-pendapat yang dikumpulkan. Ini jamaah, ijma kumpul. Sudah disepakati bersama menjadi satu sebagai hukum ketentuan. Ini namanya ijma. Sebenarnya dalam Quran kata itu sudah ada. Ya, sudah ada ijma biasa. Jadi cukup pedoman kita Quran dan hadis sudah cukup. Mengambil Quran dan hadis. Nah, karena ijma dan dia sudah terkandung dalam Quran. Ya.
kembali kepada hati yang telah dikalung gembok tadi, sudah dikunci oleh Allah. Tidak akan mampu seseorang pun yang akan membeletak daripada gembok yang sudah dikunci oleh Allah. Walaupun gembok itu sangat kecil, tapi kadang-kadang barang yang kecil bisa berbahaya. Jangan meremehkan kepada perkara yang kecil. Ya. Lah wong ketiban paku mati terus. Ya, saya itu maksudnya ketiban paku kok mati. Ya, melaku pinggir jalan. Ya. Oh, disalib rauto momot paku. Paku ini mencetak. Belak. Loh, paku kok mablek kan? Paku ini sak kotak. Isinya setengah kintal. Nibani sirah mati. Bisa jalanan ketiban paku mati. Ya, semua itu adalah kehendak Allah. Kematian di tangan Allah. Kita hidup ini. Jadi kita hanya antri kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sekalian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekal nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempunyai bekal. Dimintai pertanggungan jawab ketika kita hidup masih di dunia ini. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah tidak mau, tidak bisa menerima. Dijelaskan tentang hari depan, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, tidak bisa nyaut, tidak ambil. Karena akal mereka seperti hanya akalnya binatang. Ada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Orang yang demikian itu seperti mana binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Karena mereka termasuk orang yang lalai, tidak memperhatikan dalam kehidupan dunia, hanya memburu masalah yang kontan, masalah yang cash, yang langsung bisa ditelan, tanpa memikirkan hari depan. Padahal hari depan, hari yang lebih tinggi nilainya, akalnya tidak bisa menjangkau, seperti hanya akalnya ayam. Ayam itu saja ngoreksi yang lebih baik, yang tidak. Coba, jangan coba. Sampai nggak ada ayam pirang-pirang. Sak gegem nggawa jagung kuning, sak gegem nggawa berlian emas, podo kuninge. Kapiuri jagung piur, koyok. Langsung ditelan bareng. Nah, jangankan jagung, kadang-kadang orang cilik dodok itu antri. Nah, tadi sing diburu barang sing kontan jang langsung bisa ditelan. Dikapiuri emas ndongong karena akalnya tidak bisa menjangkau. Ya, akalnya tidak menjangkau. Kalau muno ayam itu mengerti akalnya sempurna seperti manusia, mungkin memilih berlian atau emas daripada jagung, karena emas lebih tinggi nilainya daripada jagung. Cucuk, ceruk. Ya. Kau nang toko, pengpindho iki aku krungu. Ana emas mlebu toko, jagung mlebu toko emas dodol emas. Durung sampe ngene toko, ngene beda keceluk. Korene. Iki kok nilai apa? Akale pitik sempurna kaya dene manungsa. Ya. Berhubung akal mereka tidak bisa menjangkau, dia milih jagung ini. Nah, ini kan. Ya. Jadi kehendak Allah seperti itu. Namun ada juga manusia lebih rendah daripada binatang.
akalnya. Ada suatu kisah. Ketika bumi ini masih dihuni oleh 4 orang. Adam beserta istrinya dan kedua putranya, Qabil dan Habil. Baru 2 anak sudah bercecok, geger, percecokan, sampai terjadi pembunuhan dikarenakan masalah korban. Korban yang satu diterima, sedangkan sisi yang lain tidak diterima korbannya, sakit hati, dibunuh. Nah, belum tahu, Allah belum berikan akal. Setelah ada pembunuhan, mayat yang mati itu bagaimana kelanjutannya belum tahu, belum diberikan ilmu oleh Allah, belum diberikan akal oleh Allah. Nabi Adam pun, Siti Hawa pun belum diberikan angen-angen. Jadi mati digotong rono, dipanggul rono, digendong rono. Ya, gak ngerti caranya ngubur saudaranya yang mati. Lama-kelamaan Allah memberikan akal kepada Habil yang membunuh kepada Qabil, diberikan akal melalui burung gagak. Ketika istirahat menghadap kepada saudaranya yang mati, ada 2 burung gagak, satu mati, satu masih hidup. Ternyata burung gagak menggaruk-garuk lebar pasir di padang pasir ini. Ya, setelah menjadi lubang, kemudian saudara yang mati ditempak masuk lubang, kemudian dikembalikan lagi. Baru Habil terasa, Masya Allah, kok cik goblok si aku. Aku koyo ngene ngubur dulure wae kok diwuruki dene gagak. Masya Allah. Berarti Allah belum memberikan akal kepada Habil. Lebih dulu gagak daripada Habil. Ya. Adam pun juga begitu, belum diberikan akal. Mati piye? Kok upamane sudah diberikan akal mesti memerintahkan. Kuburan mana lho? Kono-kono kuburan. Nyelang pacul toh, belum ada pacul. Gancu-gancu, belum ada gancu, belum ada pabriknya. Karena baru 4 orang. Mungkin gagak itu di padang pasir. Kalau di padang pasir enak. Tapi kalau pada tempat yang bebatuan, seperti hotel ketika haji Pak Khalid, bebatuan tok, lalu menong nyeker-nyekei tidak bisa, nyelang patul kamu patul. Mungkin di padang pasir baru terasa. Aku kok kalah karo burung gagak. Gagak wae bisa nguruki dulur sing mati. Aku kok gak iso, Masya Allah. Menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Berarti Allah memberikan akal lebih dulu gagak daripada manusia. Namun hanya satu sisi yang sangat kecil. Untuk seterusnya ya lebih tinggi manusia daripada binatang. Lebih tinggi daripada binatang. Karena manusia diberikan oleh Allah akal yang sempurna, derajat yang tinggi, bentuk yang sangat indah. Kalau nanti memperhatikan, ketika ada di tempat rekreasi, gini Malang, pundi niku, sing enten monyete pirang-pirang, ngerti? Mendit, ini mendit. Monyet kuat sangat monyet. Nah, ada suatu monyet pirang-pirang sing duweni anak. Anak monyet walaupun kecil, gandolan mbokne, baik itu untuk gegere atau untuk wetenge, gondolan ini buah kok, nggak akan jatuh. Saking kencengnya, walaupun kecil. Tapi suatu saat aku merhatikan, ono monyet kok bopong anake. Tapi tangannya kok njegel-njegel ini, gak gandolan. Kalau perhatikan, tiba-tiba konco-konco sing wonten sekiwa tengen kula kondo. Nggih Pak niku
pun mati pun rong dina niku digendong mawon. Nah, berarti tidak diberikan akal untuk mengubur daripada anaknya yang mati. Canggih manusia. Ini alhamdulillah kula panjenengan setuju. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah bisa angen-angen terhadap tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada kita. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Tidak setiap orang diberikan hidayah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, tetap jangan melalaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira sekian apa yang menjadi kajian kita. Saya belum membaca Quran, hanya sedikit menyampaikan peringatan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.